Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Rasulillah SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi qawmil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Khususan Syekh Qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain Al-Isfahani taghammadahullahu bi rahmatihi wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, akan kita pelajari sekarang adalah kitab fikih. Fikih itu penting karena tidak bisa melaksanakan ibadah secara benar, muamalah secara tepat kecuali belajar fikih. Kalau kita mau sholat, maka belajar dulu bagaimana tata cara sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunat sholat, membatalkan sholat, makruh sholat. Dan itu hanya ditemukan dalam kitab fikih. Kalau kita ingin sholat benar tanpa belajar fikih, mustahil. Kalaupun agama itu seperti kemarin sudah disampaikan, ada urusan syariat, ada urusan apa? Tarekat, ada urusan hakikat. Atau yang dikatakan dengan jawari, kulub, dan asrar. Jadi anggota badan, hati, dan yang paling dalam dari lubuk hati kita. Yang disebut dengan sir, jamannya asrar. Itu kalaupun kita dalami tanpa belajar fikih mah gak ada artinya. Makanya ada peribahasa yang mengatakan man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqo wa man yatafaqah walam yatasawwaf faqad tafassaqo. Ya, artinya kalau kita bertasawuf tanpa fikih maka akan jadi zindik. Kalau kita berfikih tanpa tasawuf maka jadi fasik. Apa yang maksud zindik? Zindik itu kelompok yang menganggap bahwa inti daripada beragama itu adalah hati. Inti daripada beragama itu adalah baik. Menurut zindik yang penting baik we. Kalau sudah baik nggak perlu lagi sholat. Tidak ada lagi amal, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi muamalah. Yang ada itu baik. Nah, itu jindik, jadi tidak ada amalan. Sekurang mah istilah sunana mah eling. Nu penting eling teu salat oge. Itu kan jadi jindik. Tapi kalau kita belajar fikih tanpa tasawuf jadi fasik. Maksudnya apa? Banyak dosa kita lakukan. Karena kalau fikih itu taunya hukum. Kalau tasawuf itu taunya dosa. Takut ini, takut itu, karena istilahnya yang selalu dibicarakan ada dosa. Nah, sholat itu adalah salah satu kewajiban bagi kita sebagai muslim. Tapi salat itu harus benar. Apa patokan benar? Ya patokannya fikih. Hanya fikih itu kalau kita membagi menjadi 4 madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Apa yang kata madhab? Madhab itu cara berpikir. Nah, cara berpikir Imam Hanafi disebut madhab Hanafi. Cara berpikir Maliki disebut madhab Maliki.
cara berpikirnya Syafi'i disebut mazhab Syafi'i. Cara berpikirnya Hambali disebut mazhab Hambali. Nah, kita ini menggunakan mazhab yang satu di antara empat, yaitu Imam Syafi'i. Kepada imam yang empat ini kita boleh bertaklid, tapi tidak boleh ngacak, harus fokus. Kalau sudah mengambil Asy-Syafi'i, taklid kepada Imam Syafi'i, ya itu saja terus. Tidak boleh ngacak. Misalnya begini, kalau masalah sholat mazhab Syafi'i, masalah zakat Hanafi, masalah haji Maliki misalkan, atau masalah rukun sholat digunakan mazhab Syafi'i. Tapi masalah pembatalan sholat digunakan Hanafi. Nah itu kan ngacak. Nah, bahasa Arabnya talfik. Jadi tidak boleh ada talfik. Istilah kita namanya taklid. Jadi kepada mazhab Syafi'i itu kita taklid. Taklid apa? Mengikuti cara berpikir ulama tanpa mendalami dalilnya. Pokoknya mengikuti saja, itu namanya taklid. Bukan berarti taklid itu tidak mengetahui dalil. Hanya dalilnya itu yang sudah digunakan oleh ulama yang ditaklidi oleh kita. Jadi tidak cari dalil sendiri. Nah, taklid itu keharusan bagi kita. Kenapa? Karena kita awam. Kalau kita pintar menjaga Imam Syafi'i itu kudu taklid. Ibarat kita orang kaya, kenapa harus minta? Udah aja kita gunakan harta kita. Kalau kita orang pintar kayak Imam Syafi'i, kenapa harus taklid? Hanya siapa orangnya yang sekelas Imam Syafi'i hari ini. Misalkan hafal Quran, hafal puluhan ribu hadis. 2.000 hadis orang siapa? 10.000. Jauh kan. Nah, karena itu kita taklid saja. Jadi taklid itu sebetulnya mengarahkan dengan cara mudah. Ibarat melak ngalalauk mah. Ibarat ngalalauk mah tadi lautan tapi di kobakan. Nes katinga laukna ambil saring dapat ikan langsung. Kalau kita ngambil ikan di lautan kan ese. Nah, itulah yang dimaksud dari kita taklid. Jelas dina kobakan tinggal nyokotan. Tinggal ngambil. Tapi kalau kita ngambil ikan di lautan, di mana dapatnya ikan? Kapan dapatnya ikan? Dengan cara apa? Nggak tahu juga. Nah, itu ijtihad, susah, tidak mampu buat kita. Makanya taklid itu membimbing bagi orang yang awam, yang elementary lah. Sekelas profesor juga tetap aja taklid. Profesor itu tadi tulisanana, perubah fikih mah taklid we. Bahkan di bab akidah juga taklid. Di bab akhlak juga taklid. Profesor itu dalam buku yang dia karang profesor. Nah, makanya kita ini tidak ijtihad tapi kita taklid kepada Imam Syafi'i. Tapi kita juga tidak langsung ke Imam Syafi'i, kepada muridnya. Sampai murid yang kita akan pelajari ada bernama Al-Qadhi Abi Syuja Ahmad bin Husain Al-Isfahani yang ngarang kitab Takrib. Kalau kita belajar ke kitab Al-Asanid namanya. Jadi kitab Takrib itu ada runtuyannya sampai ke fikih yang sebelumnya. Tidak putus itu. Makanya kalau kita belajar Takrib itu sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah. Siapanya? Pengarangnya.
pengarangnya itu sampai kepada Rasulullah. Yang kemarin kita bahas di sini oleh Syekh siapa kemarin apa lagi? Yang dari Yaman itu. Nah, itu yang menyampaikan tentang sanad-sanad ilmu, termasuk sanad ilmu fikih yang kita pelajari, misalkan Safinah, sampai kepada Fathul Mu'in, Muhadzab, ada runtuyannya sampai di situ teh. Jadi tidak berdiri sendiri Safinah, enggak. Ulama yang ngarang itu punya guru, ngarang kitab apa, gurunya lagi ngarang kitab apa, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Makanya kalau NU itu taklid. Kalau yang lain macam Persis tidak mau taklid, tapi taklid oke. Ya, tidak mau menyebut taklid, padahal taklid. Nah, taklid itu guru dia, kita mah tidak kepada guru dia, tapi kepada guru kita. Bahkan guru kita yang kita taklidi itu sudah jelas kualitas keilmuannya, kualitas segalanya. Apalagi orang suka menggembor-gemborkan kembali kepada Quran dan Sunnah. Mana mungkin bisa kembali Quran dan Sunnah? Kita sendiri tidak hafal Quran, tidak hafal Sunnah. Baik itu ulama yang ngarang kitab ini tidak pakai Quran, tidak pakai Sunnah. Hanya tidak dijelaskan Quran apa, hadisnya apa. Ini untuk memudahkan orang awam untuk belajar agama, muncullah kitab ini gitu. Kalau kita pakai Quran, pakai hadis, memang ngaji-ngaji ya tuh. Terus belajar Quran bukan belajar Sunnah. Disebutkan wajib tidak tahu, yang dikatakan Sunnah tidak tahu. Kalau ingin tahu wajib dan Sunnah, haram, batal, semua di fikih. Makanya kita belajar fikih itu tujuannya supaya amal kita dan ibadah ini benar. Nanti kalau kita sudah sampai ke tingkat tertentu, boleh cari dalilnya. Yang ditulis dalam takrib ini pasti ada dalilnya. Masa ulama nulis sesuatu tanpa dalil? Ada dalilnya, tidak dicantumkan. Ulama itu pakai Quran, pakai Sunnah, ada Qurannya, ada Sunnahnya. Fikih itu hasil ijtihad. Hasil apa? Ijtihad. Namanya hasil ijtihad itu tidak sama. Makanya terjadilah khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan karena hasil ijtihadnya tidak sama. Jadi fikih itu pasti ada perbedaan karena hasil ijtihad. Satu orang saja bisa beda karena beda waktu. Beda apa? Contoh Imam Syafi'i. Pemikiran beliau sendiri udah beda, apalagi dengan yang lain. Perbedaannya apa? Ketika beliau masih di Baghdad, beda pemikiran fikihnya dengan setelah dia berada di Mesir. Waktu di Mesir itu disebutnya qaul jadid. Waktu dulu di Baghdad disebut qaul qadim gitu. Satu orang saja bisa berbeda, apalagi beda orang. Makanya perbedaan fikih ini asal di wilayah yang memungkinkan perbedaan terjadi tidak apa-apa. Contoh, sentuhan kulit laki perempuan ajanib yang bukan mahram batal. Ternyata menurut madhab lain mah tidak batal. Nah, perbedaan ini tidak ada masalah karena dalam majalil ikhtilaf, dalam wilayah ikhtilaf.
Mengapa terjadi perbedaan? Karena memang memungkinkan, dalilnya menimbulkan perbedaan. Aula mastumun nisa, itu kan dalilnya. Aula mastumun nisa itu artinya bersentuhan, atau kamu menyentuh kepada perempuan. Nah kalau mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, aula mastumun nisa itu maksudnya sentuhan biasa. Maka itulah yang membatalkan. Kalau Hanafi mah lamastumun nisa itu bukan sentuhan biasa, bersetubuh. Dia pengertian lamastumun nisa itu bersetubuh. Jadi otomatis menurut Imam Hanafi kalau sentuhan begini mah gak batal. Karena diartikan sentuhan itu setubuh atau jima. Nah itulah terjadi perbedaan. Misalkan famsahu birusikum, mengusap birusikum kepala. Kepala apa rambut? Nah itu perbedaannya. Ketika bicara rambut, apakah sebagian atau semuanya? Maka terjadilah perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dan yang lain. Kalau Imam Syafi'i mah birusikum teh dengan rambut. Tidak usah semua rambut, tapi cukup 3 lembar rambut saja sudah memadai gitu. Sedangkan mazhab yang lain harus seluruh rambut yang ada di kepala. Makanya kalau mengusap kepala itu semuanya gini gitu. Ya perempuan kalau wudhu itu dibuka kerudung, kemudian tangan dibasahi, diusapkan ke seluruhnya gini. Kalau mazhab Syafi'i kan nggak apa-apa, cukup 3 lembar rambut, hitungnya 3 lah. Udah cukup gitu. Itulah perbedaan pemahaman yang disebut dengan fikih. Hasilnya fikih ini gitu. Maka tidak aneh kalau namanya fikih selalu berbeda. Tapi ulah kia ulah nyebutkan berbeda padahal tidak berbeda. Contoh pada naon yang tidak berbeda teh bata wudu, kentut misalkan. Cuk mazhab anu mah teu bata kentut teh, mazhab naon asok kentut. Ulama itu menyebutkan kalau yang namanya kentut itu bata. Misalkan keluar dari depan atau belakang, benda ataupun cair ataupun emas perak bahkan sekalipun batal. Mulai menyebutkan menurut mazhab tertentu mah gak batal. Mazhab apa? Mulai gampang menyebutkan berbeda. Ada memang yang berbeda, ada yang tidak berbeda. Bahkan yang tidak berbedanya lebih banyak daripada yang berbedanya. Yang ittifaq dengan yang ikhtilaf banyakkan yang ittifaq. Madakiyaina. Ketika kita sholat dengan menggunakan mazhab Syafi'i dan Hambali, kiblatnya sama tidak? Sama kemana? Ke Ka'bah kan gitu. Sama kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Enggak ada yang mengatakan mazhab Syafi'i ke kiblatnya ke Ka'bah, Hanafi mah ke Palestina, enggak ada. Semua kiblat itu arahnya ke Ka'bah, ke Baitullah. Itu semua ittifaq. Dan itu mah ayatnya jelas, fawali wajhaka syatral masjidil haram gitu. Jadi artinya jangan mudah mengatakan ini ikhtilaf, ini ittifaq, harus berdasarkan sumber. Ini ada sumbernya memang ini ikhtilaf. Sumbernya ini ada menyatakan ittifaq gitu. Bahkan kalau kita bicara ittifaq dan ikhtilaf, masih banyak yang ittifaq daripada yang ikhtilaf. Gitu.
Nah, kita bismillah aja mulai ya. Hanya Bapak minta kitab ini ada kitab matan, ada kitab syarah. Yang dibaca itu kitabnya matan, maksudnya supaya gampang dihafalnya. Kalau syarah kan saya ngapalkan. Kalau ini mah gampang. Pirau teh apa sakit? Siap tidak? Harus bisa. Ini kan hanya berapa halaman tuh? 69 kan sampai 1000 ini. Nah, 69. Itu pun kitabnya kecil. Jadi kita ambil matan, maksudnya dihafalkan. Tapi kalau penelahan mah di syarahnya. Supaya menjelaskan matan itu tidak jauh dari syarah yang sudah ditulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Bismillahi kalau nyebat dengan Allah. Indonesia ya? Nah, jadi dia orang Indonesia unggul. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang memiliki kasih sayang di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi yang memiliki atau memberikan kasih sayang kepada orang mukmin saja di akhirat. Jadi rahmanu dunya wa akhirah lil mu'min wa ghairi mu'min. Ar-Rahimah jaga di akhirat unggul untuk beriman. Nah, bismillah juga kalau dibahas panjang-panjang, dibahas pendek. Tapi kalau bahasan pendek begini aja. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara baik tidak diawali bismillah itu abtar, putus. Ulama mengatakan abtar itu laisa fi barokah, tidak ada berkah. Kalau sesuatu yang baik tidak diawali bismillah, tidak ada berkah. Makanya kalau ingin ada berkah yang kita lakukan ini, awali dengan bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, tidur bismillah, semua pakai. Termasuk ngaji hari ini juga pakai bismillah. Insya Allah barokah. Kemudian alhamdulillah, segala puji lillahi, kepunyaan Allah. Rabbil alamin, Rabb pemilik, pencipta, pemelihara al-alamina alam. Alam itu dalam bentuk jamak. Alam itu masih Allah, selain Allah itu namanya alam. Langit, bumi, seisinya itu alam. Alam dunia, alam akhirat, semua adalah alam. Ya, alam itu masuk ke situ. Alam dunia, alam akhirat. Semua yang diciptakan Allah itulah alami namanya. Siapa Rabbnya? Allah. Rabb itu artinya pencipta, kemudian pemelihara. Yang menciptakan dan memeliharanya, yang mempunyainya adalah atau pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan rahmat ala sayyidina, kepada Gusti kita semua, Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sebagai Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi, atau hirin yang suci.
Innallaha yuridu ayyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah akan menghilangkan kotoran kepada ahli bait. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah membersihkan kepada mereka dengan bersih yang sebersih-bersihnya. Maka keluarga Nabi itu adalah ahli tahirin, keluarga yang suci. Makanya kita wajib mencintai kepada ahlul bait. Kata Nabi, adibu auladakum bisalasati khisalin. Ajari anak kalian dengan 3 perkara. Pertama, ajari bitilawati Quran, baca Quran. Kedua, bihubi nabiyikum, cinta Nabi. Ketiga, wahubi ahli baiti, cinta keluarganya. Jadi kita ini wajib mencintai Nabi, wajib mencintai keluarga Nabi. Bahkan sahabat Nabi, wa sahabati, dan sahabat Nabi. Apa yang dimaksud sahabat? Orang yang hidup bersama Nabi serta beriman pada Nabi dan pernah berjumpa. Jadi itulah yang disebutnya sahabat. Ada sahabat yang disebut dengan al-khulafaur rasyidin, sebagai pengganti yang lurus. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kata Nabi, alaikum bisunati wa sunati khulafai rasyidin. Kalian itu harus mengikuti sunahku dan sunahnya khulafai rasyidin. Yaitu sunahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang lurus, yang benar, yang jujur. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ajma'in, semuanya, tidak boleh pilih kasih. Namanya sahabat Nabi itu adalah orang yang paling agung, paling mulia. Siapa yang memuliakan kita mulia, menghinakan kita hina. Man akramahum akramahullah, man ahanahum ahanahullah. Siapa yang memuliakan sahabat Nabi, maka dimuliakan Allah. Siapa yang menghinakan sahabat Nabi, dihinakan oleh Allah. Menyakiti hati sahabat sama menyakiti hati Nabi. Mencintai sahabat Nabi sama dia mencintai Nabi. Maka tidak boleh mencaci maki sahabat. Madai gini, tahu perang Jamal tidak? Masih ingat tidak? Apa perang Jamal? Apa perang Jamal? Perang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Minantu jeung mitoha perang. Nah, di sini tidak boleh kita menilai ke salah satu yang negatif, baik kepada Siti Aisyah ataupun pada Sayyidina Ali. Dua-duanya tidak ada negatif. Mengapa perang? Itu perbedaannya ijtihad. Jadi karena perbedaan ijtihad, maka terjadilah perang. Ijtihad itu benar pahalanya 2, salah pahalanya. Jadi sama-sama berpahala. Kalau benar 2, kalau salah 1. Jadi Siti Aisyah dan Sayyidina Ali itu tidak boleh kita menjunjung satu, merendahkan satu. Dua-duanya harus kita junjung tinggi dan kita muliakan. Karena apa? Sayyidina Ali kita wajib muliakan karena selain pada keponakan Nabi, mantu Nabi, sahabat Nabi kan gitu.
Siti Aisyah ummahatil mukminin, sebagai ibunya kaum mukminin, istri Nabi yang paling cerdas, paling cintai, bahkan yang paling jago di bidang fikih, itulah Siti Aisyah. Mudah-mudahan Aisyah di sini juga begitu. Ada Aisyah di sini? Mana Aisyahnya? Nah, jadi tidak boleh kita mencaci maki Sayyidina Ali karena perang dengan Siti Aisyah, atau mencaci maki Siti Aisyah karena perang dengan Sayyidina Ali. Perbedaan ijtihad saja yang menimbulkan peperangan, bukan karena berpikir negatif pada diri mereka. Itu namanya pikir ahli sunnah. Kalau pikir Syiah mah lain. Siti Aisyah yang salah. Itu Syiah, yang dibela Sayyidina Ali. Kemudian qala al-Qadhi Abu Syuja, berkata al-Qadhi Abu Syuja, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Isfahani rahimahullahu ta'ala, Sa'alani badu astiqai, sudah meminta kepada saya badu astiqo, sebagian sahabat-sahabat. Astiqo jamadai sodik, sodik itu sobat. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. An amala, supaya saya mengerjakan muhtasaron, kitab yang diringkaskan, bil fikih, tentang fikih, ala madhabil imami Asy-Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i, rahmatullahi ta'ala alaih, rahmat Allah moga tetap kepadanya, waridwanuhu, dan keriduannya, bigoyati itisar, dalam ringkas yang sangat-sangat ringkasnya, wa nihayati ijaz, dan sangat-sangat singkatnya, liak rubah, supaya dekat, ala mutalimi, atas mutalim, darsu, belajarnya. Jadi Imam Abi Suja itu ngarang kitab atas usulan permintaan. Usulan permintaan siapa? Badul Astiqo, sebagian kawan temannya. Supaya apa? An amala, melakukan muhtasaran, kitab yang ringkas fikih, tentang fikih, ala madhab Imam Asy-Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i, dengan kitab yang goyatul ihtisar wa nihayatul ijaz, sangat ringkas dan sangat singkat. Tujuan apa? Sangat ringkas dan singkat tuh. Liyakuba ala mutalim, daksu, supaya dekat pada pelajar untuk mempelajarinya. Wa yasula, dan gampang, ala mubtadi, kepada pemula, hibdu, menghafalnya. Jadi pelajar supaya gampang belajarnya, terutama pada pemula supaya gampang apa kenana gitu. Kan uksira, dan supaya kami memperbanyak bidang itu kitab, minat taksimati, bagian-bagian. Jadi kitab ini dibanyakkan pasal-pasalnya, bab-babnya. Jadi supaya fokus belajar fikih itu. Misalkan tentang air, tentang syarat wudu, rukun sholat. Masing-masing ada bagiannya tersendiri. Wasisa, dan menghibur segala masalah. Ringkas tapi sakabeh masalah terkapung. Terkapung apa? Terkapar. Ringkas tapi terkapar semua masalah. Tertampung masalah segala apapun yang ada kaitan fikih. Ulah berarti ringkas tidak lengkap. Ini mah lengkap, ringkas tapi lengkap. Fa'ajabtuhu, maka saya menjawabnya.
menjawab apa? Menjawab permintaan ila dalika, kepada itu menyusun. Fajab itu saya menjawabnya kepada Badu Astiqo ila dalika, atas menyusunan kitab. Jadi dipenuhilah permintaan sebagian sobat itu untuk menyusun kitab. Taliban sambil mencari lithawabi, pahala. Sambil mencari, mengharapkan pahala. Pahala dari siapa? Dari Allah SWT. Rogiban sambil menginginkan, ilallahi, kepada Allah, fi taufiki, dalam taufik, disawabi, untuk kebenaran. Jadi mengharap supaya dapat taufik dan pahala dari Allah. Innahu alama yasha qadir, sesungguhnya Allah alama atas barang yasha menghendaki, Allah qadirun, maha kuasa. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa bi ibadihi, dan kepada hambanya, latifun khabir, maha lembut, maha waspada. Gitu. Latifun khabirun, latif maha lembut, khabirun maha waspada. Ya, bacalah sadayana. Coba Bapak baca Arabnya, Santi baca terjemahnya. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi, sebagai nabi, wa alihi at-tahirin, wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Isfahani rahmatullah sa'alani, artinya telah minta kepadaku, Badu Astiqo hafizahumullah, an amala, supaya aku mengerjakan mutasaran, kitab yang diringkas, fil fikih, tentang fikih, ala mazhabil Imam Syafi'i. Mengapa tadi disebutkan mazhab Syafi'i? Karena ada mazhab lain. Mazhab apa? Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali.
Nah yang kita ambil mazhab Asy-Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala yang maha tinggi Allah alaihi kepada Imam Syafi'i. Waridwanuhu kepada siapa? Allah kepada Imam Syafi'i. Bigoyati itisar dalam banget ringkasnya. Wanihati ijaz dan sangat singkatnya. Liyakruba supaya dekat ala muta'alim darsuhu belajar atau mempelajarinya. Wa yasula supaya gampang alamu tadi pemula hibduhu menghafal apa? Menghafal muhtasar. Wan uktiro tadi li an a'mala, kalau sekarang aksuro supaya memperbanyak fihi dalam apa itu kitab minat taksimati bagian-bagian wasri hisal menghimpun segala perkara. Wajab tuhu menjawab atau memenuhi apa? Sebagian sahabat ila dalika kepada menyusun kitab. Taliban sambil meminta li thawabi pahala. Ragiban menginginkan ilallahi bitaufiqi lisawab taufik dalam kebenaran. Taufik itu ketika kita punya hidayah petunjuk, kemudian kita mengamalkan seperti itu, namanya taufik. Kita tahu benar dan kita mengamalkan yang benar, itu namanya taufik. Karena banyak orang tahu benar tidak melaksanakan yang benar, itu namanya punya hidayah tidak punya taufik. Tapi kita mah ingin punya hidayah dan punya taufik. Mengatak bahasa lagi wabillahi taufik wa hidayah. Mengapa taufik dulu tidak hidayah? Karena menunjukkan pentingnya taufik, bukan hanya sekedar hidayah. Maka taufik itu adalah kelanjutan daripada hidayah. Makanya kita ngaji hidayah diamalkan namanya taufik. Kita banyak yang ngaji, pintar pidato, tapi tidak sholat, itu namanya punya hidayah, tidak punya taufik gitu. Paham ya? Maka bukan hanya sekadar selesai menyusun kitab ini, tapi dia itu mengharapkan semua yang belajar ke kitab ini dapat taufik. Taufik kepada apa? Lisawabik, kepada benaran. Jadi kepada yang benar. Jadi apa yang dilakukan ini benar gitu maksud. Itu namanya at-taufik lisawab. Apa yang kita katakan benar, itu namanya taufik lisawab. Innahu semuanya siapa? Allah ala ma yasha, atas apa yang dia kehendaki, qadirun. Jadi innahu mubtada'nya, qadirun khobarnya. Wabi ibadihi dan kepada hambanya, latifun khabirun, maha lembut, maha waspada. Coba bisa orang lah baca biar Bapak dengar. Sok. Satu, ini biarkan Bapak bisa bentuk. Sanu tiasa. Ya boleh. Ya boleh.
Ya, coba yang sebelah kanan Bapak. Bapak ingin walaupun sedikit bisa terjemahnya. Bacanya benar, terjemahnya benar. Ya. Nanti kalau sudah di kamar diulangi dibaca lagi. Jadi Bapak hoyong walaupun tidak banyak yang dibahas tapi bisa. Usaha satu orang aja. Sok da madina naon salage. Sok ieu nu paagengna nu palih dia. Saja dengan teh. Sok atuh. Yang keras, yang keras. Kadang teh. Kadang. Yang keras dikit atuh. Besok mah speakerna 2, mic-nya 2 besok mah. Yang panjang, yang kabelnya panjang. Jadi sekarang mah sedikit tapi bisa. Kemarin mah ngejar hatam. Nggak tahu bisa enggaknya. Sekarang walaupun hanya 1 halaman tapi bisa semua gitu. Coba satu lagi baca. Namanya siapa ini yang ageng teh? Namanya siapa? Hah? Nur Aini. Itu Aini itu juga. Sama namanya. Aini Sunda, kalau ini Aini mana? Hah? Karawang di Sunda kan ya tuh. Nah, beda Karawang sama Sunda anak Sunda Kaler. Itu mah orang Bandung, Sunda Bandung. Ya boleh baca. Salah nggak apa-apa, nggak akan dimarahi sama bapak. Melakukan, mengerjakan. Fikih.
Apa? Hifdzu menghafalnya. Anuksira supaya memperbanyak. Dan itu kitab minat taksimati dari bagian-bagian bahasa riwayat dan meringkasnya semua permasalahannya. Fa'azabtuhu, maka saya menjawab ila dzalika atas menyusun kitab tholiban dan mencari usahawi pahala tholiban sambil menginginkan ilallah ta'ala taufik dan taufik lisaubi dan dari pahala Allah Ta'ala. Innahu ala ma yasha, sesungguhnya Allah maha berkehendak wa biibadihi kepada hambanya latifun yang lembut habirun maha waspada. Ya. Nah sekarang begini, belajar supaya efektif. Baik kelompok, satu kelompoknya 5 orang atau 6 orang. Mau di sini apa nanti di sana? Jadi bikin kelompok aja masing-masing, nggak usah di ini. Jadi maksudnya satu kelompok itu, di kelompok itu saling membantu untuk mengoreksi bacaan dan terjemahan kelompok itu. Besok aja lah ya, sambil nanti di kamar disusun. Kan harus kelompoknya berdasarkan kamar juga. Kalau beda kamar kan susah. Nanti ada halakoh di kamar 5 atau 6 orang, supaya nanti menghafal itu ada yang membantu bisi bacaan kita salah, terjemahan salah. Ya di sana aja dibikin di kamar, supaya nanti tidak beda kamar. Kalau beda kamar kan susah nanti halakohnya. Ya untuk sementara cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.